Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 20 April 2022 terangkum dalam Sumiko News. 10 terdakwa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dihadirkan langsung oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi RI di ruang sidang Tipikor PN Palembang Rabu 20 April. 10 terdakwa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dihadirkan langsung Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi RI di ruang sidang Tipikor PN Palembang Rabu 20 April. Kehadiran 10 terdakwa tersebut untuk diperiksa dan didengarkan keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Sebagaimana dakwaan JPU KPK RI, ke-10 terdakwa yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo Kusuma, Marsito Mardiansa, Muhardi, Fitrianza, Subahan, dan Piardi didakwa menerima suap total 2,6 miliar. Di hadapan Majelis Hakim Tipikor diketuai Efrata Happy Tarigan SHMH, terdakwa Indra Gani yang merupakan anggota DPRD Muara Enim 3 periode dari Partai PDIP membantah BAP sendiri terkait penerimaan uang senilai total 360 juta. Menurutnya hanya diberi total 250 juta oleh Elvin MZ Mukhtar, disebut uang bantuan dari Bupati Ahmad Yani menjelang Pileg. Pemberian uang tersebut dilakukan 3 tahap. Pertama diberikan langsung oleh Elvin sekitar awal April 2019. Menjelang Pileg di workshop kantor Dinas PUPR Muara Enim sebanyak 100 juta. Lalu pertengahan April 2019 atas perintah Elvin menemui Edi Yansa di jembatan Desa Pinang Belarik senilai 100 juta. Terakhir usai Pileg 50 juta saat Elvin datang menemuinya di parkiran kantor DPC Partai PDIP Muara Enim. Namun lanjut Indra terkait penerimaan uang itu sudah ia kembalikan semua dan disetorkan ke rekening KPK RI melalui istri terdakwa. Terdakwa lainnya yakni Ishak Joharsa di persidangan dalam perkara ini juga mengaku turut menerima uang senilai 300 juta yang diterima langsung dari terpidana Elvin MZ Mukhtar selaku Kabid PUPR Muara Enim kala itu. Hanya saja bedanya terdakwa Ishak Joharsa mengaku meminta langsung kepada terpidana Elvin MZ Mukhtar terkait berapa proyek yang diajukan terdakwa untuk daerah dapilnya. Tidak ada satupun yang terrealisasi atas nama terdakwa. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Desa Wisata Burai kembali masuk nominasi penganugerahan pengembangan desa berkelanjutan award dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI. Desa Wisata Burai kembali masuk nominasi penganugerahan pengembangan desa berkelanjutan award dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI. Guna melakukan penilaian, tim juri yang terdiri dari Kemendes PDTT RI, akademisi, dan ISSF melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Burai Rabu 20 April. Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT FX Nugroho Setijo Nagoro mengatakan, untuk Desa Wisata Burai masih memerlukan polesan sedikit supaya lebih menarik lagi. Salah satunya tentang histori desa, sehingga ketika ada wisatawan yang berkunjung, mereka mempunyai bayangan hendak kemana. Kemudian kepala desa juga diminta untuk membuat peraturan desa terkait BUMDes. Kemudian kepala desa juga diminta untuk membuat peraturan desa terkait BUMDes. Dengan adanya peraturan itu, maka bisa manajemen dan memanajemen dan menata kelola sendiri. Erwin Hendra Putra, Officer Komrel NCID Zona 4 Pertamina EP Prabu Muli berharap di ajang penganugerahan PDB Award ini, Desa Burai kembali mendapatkan emas dari Kemendes PDTT RI. Pertamina sudah membina Desa Burai ini sejak tahun 2017. Eti, Sumeko TV melaporkan. Tingginya jumlah warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Sumsel yang terjerat kasus narkoba menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel. Lebih dari 50% warga binaan di lapas dan rumah tahanan di Sumsel terjerat kasus narkoba.
Tingginya jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Sumatera Selatan yang terjerat kasus narkoba turut menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel. Setidaknya lebih dari 50% warga binaan di lapas dan rumah tahanan di Sumsel terjerat kasus narkoba. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Joko Prihadi mengungkapkan, selama ini pihaknya telah memberikan bantuan yang bersifat asesmen kepada pihak lapas dan rumah tahanan. Langkah selanjutnya pihaknya juga akan mengkategorikan para pengguna yang terjerat kasus narkoba di lapas untuk memastikan langkah apa yang selanjutnya perlu diberikan kepada para pengguna tersebut. Mengklarifikasikan para pengguna dilakukan supaya penanganan yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Misalnya bagi mereka yang bukan dari jaringan maka akan direhabilitasi. Naba, Sumeko TV melaporkan. Groundbreaking Pelabuhan Tanjung Carat yang direncanakan pertengahan tahun ini akan dibarengi dengan pembangunan sarana air bersih dari perusahaan swasta. Presiden Direktur PT Panapera Mega Sarana Agus Salim Igarasi mengungkapkan bahwa pihaknya telah siap 100% untuk membantu penyaluran air bersih di kawasan Pelabuhan Tanjung Carat. Desain awal untuk pembangunan air bersih di Tanjung Carat ini sekitar 100 liter per detik. Namun seiring dengan luasnya wilayah tersebut, maka ekspansinya akan diperluas hingga 200 liter per detiknya, mencakupi seluruh kawasan yang berada di Tanjung Carat. Pembangunan air bersih ini tinggal menunggu letak lokasi yang akan digunakan dan perizinan. Untuk konstruksi sendiri pihaknya hanya membutuhkan 6 bulan pengerjaan. Menurutnya, dari pembangunan sebelumnya di Tanjung Carat Buyut dan Pelabuhan Pelindo hanya membutuhkan waktu 3 bulan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.